Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min syarri ilallah wa syarri sayyidina Muhammad wa rasulullah. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nama ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Teman-teman, para sahabat yang berbahagia, yang saya banggakan, kembali kita bicara tentang pesantren dan teman-teman. Waktu di Manonjaya, satu alma mater itu kalau tidak salah sekitar 85 orang lah. 85 orang dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian sekarang itu tinggal 24 orang. Dulu kita bareng dengan almarhum Kang Ade Effendi, almarhum. Kemudian itu si jago masak tuh Kang Ade Effendi. Jagonya sambal tasniah. Subhanallah. Liwat sampai sambal tasniah. Kang Haji Umar Nawawi, Kang Ahmad itu sekarang sudah pada pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Yang masih ada diantaranya Kang Aib Bustomi, Kang Cep Maki, Mang Ohe, kemudian Kang Abdul Hamid gantinya Sobrowi. Kang Abdul Hamid, kemudian Mang Sirojudin, Mang Jeje, siapa lagi ya? Banyaklah teman-teman, masih ada sekitar 20 lebih lah, masih yang ada. Kemudian masing-masing ini punya keahlian seperti Kang Cep Maki. Kang Cep Maki itu di Sukabumi sekarang, putra dari Kiai Mahfud, Babakan Tipar. Beliau itu ahli mutolaah beliau itu. Ya kita bersaing lah. Termasuk Kang Haji Kang Hoer Ban Azam, Kang Oni Patoni itu udah pada almarhum semuanya itu. Subhanallah. Jadi kita bergaul dengan mereka itu dengan ya latar belakang yang lain-lain. Tapi visinya sama semuanya. Li kalimatillah. Teman-teman yang berbahagia, di Manonjaya itu dari mulai kita masuk pesantren sudah dilatih untuk berdiskusi. Ya, bahsul masail itu sudah dilatih. Latihan pidato, kemudian latihan diskusi. Kalau diskusi luar biasa tuh diskusi itu. Kalau di pondok kan diskusi itu bukan masalahnya benar atau salah, menang atau enggak gitu. Jadi sekalipun salah, bertahan aja di salah. Yang penting menang gitu. Ini luar biasa itu. Ya itu, dan almarhum nggak pernah ikut campur dalam diskusi itu, biarin aja. Jadi si anak itu sama Waajengan itu diberikan kebebasan si murid itu untuk mengembangkan IQ-nya. Tidak pernah dibatasi beliau itu. Nggak pernah. Yang harus sama itu prinsip. Prinsipnya harus sama. Tapi yang lain nggak pernah dibatasi. Silakan. Istilah kata mah mau beda asal nggak gila, mana mah asal lokal. Pokoknya berbeda silakan. Nah ini karena beliau punya prinsip, ya si anak itu harus maju, si murid itu harus lebih baik, si murid itu harus lebih berkembang otaknya, sesuai dengan Al-Quran. Di Al-Quran, coba lihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu sesuatu yang berkembang di masa yang datang, apa itu melalui teknologi, melalui sains, atau melalui sosial, itu nggak pernah dibatasi dalam Al-Quran. Diberikan keleluasan. Contoh seperti ini. Wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusiun. Dan kami luaskan langit itu, berkembang. Banainaha, kami bangun biaidin dengan kekuatan Allah. Wa inna lamusiun, itu kami meluaskan langit dan bumi seluruh planet. Jadi saudara-saudara, sekarang planet itu berkembang terus. Berkembang, setiap hari berkembang. Meluas. Itu minimal perkembangannya 1 detik itu 0/28 atau 0/28 per detik itu.
Oleh Allah tidak disebutkan berapa kilometer, berapa juta kilometer berkembangnya per detik. Nggak disebutkan. Kenapa? Sebab itu pada satu saat teknologi dan cara berpikir itu akan berkembang. Makanya diberi keleluasaan. Makanya saudara-saudara, yang bagus itu adalah kita kalau belajar itu berikan ruang kepada orang lain untuk dia masuk dalam pendapat kita. Jadi jangan menutup ruang. Berikan orang lain itu ada pendapatnya. Di kita itu ada ruang. Jadi kita itu menerima, bukan menutup. Nah, biasanya kan di sini terjadi ego. Terjadi ego. Egonya apa? Sementara pendapat kita harus diterima, pendapat orang lain tidak dikasih ruang. Nah, ini yang terjadi stagnan khususnya antara umat Islam. Nah, contoh nih. Ini dalam kitab Sapinah ya, dalam kitab Sapinah. Syurutu ijza'il hajari, syaratnya membersihkan istinja dengan batu, itu ada syaratnya. Syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini kondisi ini sekarang ada berkembang. Ada nggak di hotel batu sekarang? Masuk hotel. Ada nggak yang bersih dengan batu? Nah, itu mungkin dulu. Nah, sekarang apa? Dengan tisu. Jadi mungkin kalau sekarang dibiarkan berkembang karena fikih itu dinamis. Syurutu ijza'il tisu atau korotis itu ya. Kan di hotel-hotel nggak ada batu. Ini saya pernah ngalamin nih. Di satu hotel kok nggak ada cebok semuanya, akhirnya atau sampai dodongkoan untuk ke tempat yang lain ke resepsionis. Nyari ember, punya ember nggak, cibukan nggak gitu. Mau apa? Mau meh gitu. Karena nggak ada. Di sini nggak ada Pak, katanya pakai tisu. Aduh, ini kan baru keluar dari pesantren suruh pakai tisu, kan kayak ngeganjal kita itu, nggak bisa, kayaknya nggak bersih itu. Tapi ya perkembangan zaman, subhanallah, almarhum itu sudah jauh melangkah dari itu. Makanya tidak pernah beliau tuh membatasi, mau berbeda kayak dengan guru, yang penting dalam prinsip sama. Nah, inilah salah satu keunikan di pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Kemudian selanjutnya, Waajengan itu almarhum selalu memberikan arahan bahwa kita itu harus mandiri. Dalam sesuatu itu harus mandiri. Arahannya, gimana caranya? Harus mandiri. Nah, ini beliau mengartikan fakku rokobah. Fakku rokobah itu membebaskan belenggu perbudakan. Perbudakan dalam ilmu, perbudakan dalam ekonomi, perbudakan dalam politik, perbudakan dalam segala macam lah itu. Nah, kita itu harus mandiri, harus keluar dari perbudakan itu. Kalau ingin maju. Nah, jadi jangan ada ketergantungan, kemudian jangan ada bagaimana orang lain, sehingga kita itu jauh dari kemandirian. Nah, beliau tuh mengajarkan kemandirian. Makanya coba rata-rata dari Manonjaya itu mandiri. Nggak ada yang ngekor lah gitu. Tapi ada ya 1-2 mungkin ya. 1-2 mah ada yang ngekor. Terutama ngekor dalam politik kali ya. Nah, itu mah iya kali gitu, barangkali itu. Itu mah wajar lah kan, itu wajar. Karena perbedaan otak itu kan, perbedaan dalam perbedaan otak itu bisa menjadi berbeda dalam pola pikir dan sudut pandang. Sudut pandang bisa berubah gara-gara ya perbedaan itu. Tapi dibiarkanlah perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu ditutup sehingga terjadi stagnan. Nah itulah makanya kenapa sekarang terjadi seperti ini. Kok orang lain tidak diberikan peluang untuk masuk karena nggak mau berbeda. Kalau mau saya sebutkan, ini memang ada ekstrim sekali. Kalau kata
orang tua dulu, kalau milih guru ya harus bagus-bagus lah milih guru. Saya kira itulah yang paling mendasar di Wajengan Manonjaya. Mudah-mudahan kita dapat minimal maunah, lebih jauhnya karomah dari beliau, sehingga kita ilmu kita manfaat dan diberi kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sampai di situ dulu. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana, wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'limi, antarzuqana al-wasi'a wa